Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Wailit dari Pendidikan Kimia 2A. Saya akan mempresentasikan tentang pengenalan alat ukur dasar untuk praktikum fisika. Jadi tujuan pengenalan alat ukur dasar ini adalah supaya kita bisa menggunakan alat-alat ukur dasar fisika dengan benar dan sesuai standar. Mengetahui prinsip kerja dari masing-masing alat. Mengukur benda dengan alat ukur yang sesuai. Kita juga bisa menentukan ketelitian dan batas ukur dari masing-masing alat tersebut. Yang pertama ada mistar ini, atau disebutnya juga penggaris. Mistar ini adalah alat ukur panjang yang paling sering digunakan. Dia juga bisa sebagai alat bantu untuk membuat garis lurus. Dia punya 3 skala. Yang ini yang kecil-kecil gini nih. Yang kecil-kecil gini itu namanya skala milimeter. Yang ini yang 0, 1, 2, 3 itu skala sentimeter. Yang merah-merah yang di bawah itu namanya skala inci. Mistar ini punya nilai skala terkecil itu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, cara penggunaan mistar itu caranya gini. Misalkan kita mau ngukur spidol ini, yang biasa dipakai itu skala ini, senti, yang warna hitam nih, yang 0, 1, 2, 3 itu ditaruh di ujung benda yang akan diukur nih, contohnya kan spidol, ditaruh. Nah, terus lihat di ujung bendanya itu skalanya berapa. Kalau ini spidol ini tuh skala akhirnya itu 14,5 cm. Jadi panjang spidol ini itu 14,5 cm. Jadi dalam pengukuran menggunakan mistar ini jadi variabel kontrol karena dia punya pembandingnya. Spidol ini dia termasuk variabel bebas. Tadi skala yang didapat itu 14,5 cm itu merupakan variabel terikatnya. Nah, alat ukur yang kedua itu jangka sorong. Jangka sorong ini untuk alat ukur panjang juga dengan nilai skala terkecil itu 0,1 mm. Dia punya 2 rahang, yang ini rahang dalam untuk mengukur diameter luar, rahang luar ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Skrup pengunci skala Nonius nih, yang ini skala utama, ini namanya depth probe untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong ini punya nilai skala terkecil 0,1 mm. Cara penggunaan jangka sorong itu misalnya gini. Misalnya kita mau mengukur ini ya, si tutup botol ini. Nah, untuk mengukur diameter dalamnya, nih ukur diameter dalam itu pakainya yang rahang luar nih, rahang luar. Jadi dimasukin gitu, nanti gini gitu. Nanti kelihatan skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa gitu. Nah, untuk ukur diameter yang luar kayak gini itu pakai rahang dalam yang ini. Nanti dijepit gitu, dikendorin dulu, dijepit. Si ininya tuh dijepit gitu. Terus kalau udah kejepit gitu dikunci pakai skrup penguncinya ini, baru bisa dilihat berapa sih diameter si tutup botol ini. Cara baca skala jangka sorong itu skala utama nih, yang ini nanti hasilnya berapa di sini itu dikali 1/10 ditambah dengan skala nonius dikali 1/1000 lalu dijumlahkan. Jadi dalam pengukuran menggunakan jangka sorong itu variabel bebasnya itu si benda yang diukurnya, ini tutup botol, dan variabel kontrol itu si jangka sorong ini karena dia punya pembandingnya yaitu skala-skalanya ini. Hasil dari pengukuran tutup botol ini misalkan 2 cm gitu. Nah, itu disebut dengan variabel terikat karena dia berikatan dengan si variabel bebas ini. Alat ukur yang ketiga itu ini namanya mikrometer skrup. Gunanya untuk mengukur panjang benda, ketebalan benda, diameter benda, kedalaman diameter, kedalaman celah lubang. Mikrometer skrup ini memiliki nilai skala terkecil 0,01 mm. Bisa dipakai buat mengukur ketebalan rambut, selai rambut, terus bisa juga untuk mengukur ketebalan
lembar kertas. Bagian mikrometer skrup itu ada nih, poros tetap, poros geser, ini pengunci, ini skala utama nih, ini skala non-use, yang ini timbal, yang ini ratchet knob. Caranya misalkan kita mau ukur selembar kertas nih, terus kita masukin gitu ke sini kan, nih ke sini nih, pokoknya sampai kejepit benar-benar kertasnya, terus dilihat skala utamanya berapa, skala non-use berapa, nanti jumlahnya. Dalam pengukurannya itu si mikrometer skrup ini merupakan variabel kontrol karena dia punya pembandingnya. Terus ini kertas yang tadi diukur, misalnya ini jadi variabel bebas skalanya, misalnya dapat berapa, 0,0 berapa mili gitu, itu jadi variabel terikatnya. Alat ukur selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch ini ada dua jenis, ada stopwatch analog, ini contohnya kayak gini, yang ada jarum-jarumnya gitu. Terus ada juga stopwatch digital yang langsung layar gitu. Stopwatch ini merupakan alat pengukur waktu. Nilai skala terkecil stopwatch ini 0,1 detik. Di sini ada ring, ini buat pegangan aja biar nggak jatuh. Terus ini tombol start, ini tombol stop, ini tombol reset. Yang ini tuh skala detiknya, ini yang gede skala detik, yang kecil-kecil gini tuh skala menitnya. Kita misalkan ngukur waktu pakai stopwatch gitu, misalnya kita lari gitu ya, si stopwatch ini tuh jadi variabel kontrol. Nah, waktu kita lari itu jadi variabel bebas. Misalnya kita lari selama 5 menit 10 detik, nah itu jadi variabel terikatnya. Alat ukur selanjutnya itu alat ukur suhu atau temperatur, itu namanya termometer. Jadi ini yang termometer ini termometer yang biasa ada di laboratorium. Misalnya kita mau ngukur air yang lagi dimasak, yang ini tuh dimasukin ke, misalkan kita pakai panci gitu masak airnya, jangan sampai nempel banget ke pancinya gini, termometernya agak melayang gitu. Ditunggu selama 2-3 menitan, nanti air raksanya ini akan naik sesuai dengan suhu si airnya itu. Nilai skala terkecil dari termometer ini tuh pada umumnya 1 derajat Celcius. Misalnya tadi kan kita ngukur air yang lagi dimasak. Air yang lagi dimasak itu jadi variabel bebas. Nah, si termometer ini jadi variabel kontrol karena dia ada pembandingnya. Terus skala yang didapat misalkan 100 derajat Celcius itu dia jadi variabel terikatnya. Alat ukur selanjutnya itu ada neraca 4 lengan. Ini neraca 4 lengan ini biasanya digunakan di laboratorium untuk mengukur logam atau mengukur massa obat-obatan juga. Neraca 4 lengan ini punya skala terkecil 0,01 gram. Jadi ini tempat buat naruh bebannya, ini tombol kalibrasi, ini lengan neraca, ini tuh titik 0 buat pengenolan. Nah, ini anting pemberatnya, jadi itu ada 4 lengan sesuai sama namanya, neraca 4 lengan. Ini buat ratusan, ini puluhan, ini satuan, ini yang lebih kecil 0,0 gitu. Contoh misalnya kita mau mengukur massa sebuah logam, kita pertama dikalibrasi dulu, ini diputar-putar gitu sampai nanti itu tuh sejajar sama angka 0 ini. Si garis ini sejajar sama angka 0. Kalau udah sejajar, abis itu kita masukin si logamnya ke sini. Nanti kan kalau misalkan ditaruh logam di sini itu kan pasti kan ini kan geser gitu ya ke atas. Nah, nanti tuh kita geser-geser si antingnya ini dari yang paling besar, kalau enggak balikin lagi, terus selanjutnya balikin lagi, pokoknya sampai nanti garis ini sama angka 0 ini tuh sejajar lagi. Jadi itu udah dapat pengukurannya. Tadi logam yang diukur itu termasuk variabel bebas. Nah, neraca 4 lengan ini termasuk variabel kontrol. Misalkan kita dapat skalanya itu misalkan 2 gram, berarti 2 gram itu termasuk variabel terikat. Selanjutnya itu ada multitester atau multimeter. Dia ini gunanya untuk mengukur besaran elektronik kayak volt, ohm, ampere, Celsius juga ada.
Dia tuh punya dua jenis. Yang ini tuh contoh multimeter atau multitester yang digital, ada juga yang analog, jadi dia tuh punya jarum gitu. Kalau yang digital itu punya nilai skala terkecil 0,1 volt, kalau yang analog itu punya nilai skala terkecil 0,5 volt. Ini contoh yang multitester digital kayak gini. Jadi itu dia bagian-bagiannya, ada saklar pemilihnya, kutub positif nih, lubang kutub negatif, ada layarnya, test LED positif, yang ini test LED negatif. Contohnya itu diputar dulu ke yang volt, habis itu yang kutub positif ditempelin ke test LED positif, yang negatif pakai test LED negatif. Nanti dilihat hasilnya itu 1,5 volt hasilnya. Jadi baterai ini punya besaran 1,5 volt. Baterai ini yang diukur ini merupakan variabel bebas. Multitester atau multimeter ini merupakan variabel kontrol. Nah, tadi skala yang didapatkan 1,5 volt itu jadi variabel terikat. Hipotesis saya untuk pengenalan alat ukur dasar ini, pengukuran itu adalah jalan kita untuk mencari atau menemukan nilai suatu benda yang diukur. Untuk alat ukur panjang, tingkat ketelitiannya itu lebih teliti mikrometer sekrup dibanding jangka sorong, lalu jangka sorong lebih teliti daripada mistar. Jadi urutan ketelitiannya itu yang pertama mikrometer sekrup, yang kedua jangka sorong, yang ketiga itu baru mistar. Terus kalau yang stopwatch analog atau multitester analog kurang teliti, jadi lebih teliti multitester digital daripada multitester analog. Stopwatch digital itu lebih teliti daripada stopwatch analog. Untuk neraca 4 lengan itu menurut saya lebih sulit, jadi lebih simple, lebih praktis kalau kita pakai neraca digital. Karena kalau neraca digital kan kita taruh bendanya di piringan kan, itu kan langsung kelihatan berapa massa benda tersebut kan. Kalau neraca 4 lengan itu kita perlu geser-geser dulu anting pemberatnya, baru kita tahu berapa massa bendanya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya ada kesalahan info mungkin, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.